Halo minasan, ohayo gozaimasu. Selamat pagi, kali ini sesuai dengan judulnya konten aku berkaitan dengan beberapa culture shock yang aku alamin pribadi secara langsung maupun tidak langsung. Dari pertama kali sampai di Jepang, terus kemudian aku berpindah juga dari tempat belajar ke tempat bekerja yang ada di Jepang. Buat teman-teman yang mau ke Jepang atau teman-teman yang mau belajar tentang Jepang, mungkin video ini bisa sedikit banyak itu akan membantu teman-teman. So jangan lupa buat like, subscribe, komen, dan juga share video ini. Ini yang pertama. Yang pertama itu adalah kekagetan aku setelah bertemu dengan nasi yang tinggal dipanasin aja gitu kan. Kalau di Indonesia karena mungkin aku tinggalnya di daerah, terus juga di desa, dan nggak nemu, jangankan mall gede, ada sih tapi harus lebih jauh, jaraknya 30 menitan dari rumah gitu kan. Untuk ketemu Indo atau apa itu aja harus jalan mungkin sekitar kurang lebih 15 menit pakai motor gitu. Di sini aku nemu nasi, berbagai macam jenis nasi Jepang gitu kan, yang harus di cing dulu atau di microwave dulu sebelum dimakan gitu. Tapi praktis banget karena tinggal panasin aja, terus kita bisa langsung makan sama nasi sama lauk apa aja gitu kan. Yang pertama banget kalian lakuin itu wajib buat dibuka dulu biar nggak ngembang atau meledos gitu kan nantinya. Terus masukin ke microwave-nya dan sesuaikan suhunya. Kalau di sini aku pakai yang 500, sekitar 2 menitan lah kurang lebih. Kita tunggu, lalu setelah jadi kita tinggal ambil. Tapi hati-hati karena ini panas, oke? Culture shock kedua. Jadi ini itu aku juga kaget. Pertamanya aku pikir ini adalah sebuah sabun, ya nggak sih? Kalian mikirnya juga sabun nggak sih? Iya, karena aku pertama mikirnya ini sebuah sabun, tapi ternyata ini itu adalah obat atau semacam pengharum. Ada wangi-wangian juga, ada dia tuh medicure atau obat untuk kalau kita ofuro. Karena di setiap ruangan gitu kan, di setiap rumah, di setiap hotel atau apapun itu yang punya kamar mandi di Jepang itu biasanya akan punya tempat bak mandi ofuro tersendiri. Nah, ini itu kalau misalnya orang-orang lagi berendam pakai air hangat, dia tuh pakainya ini, dia ada kalau misalnya dimasukkan itu bakal ada babel-babelnya gitu yang keluar, terus ada aroma-aroma terapinya juga. Dan ya lucu aja gitu, aku pikirnya awalnya adalah sabun karena tidak mengetahui ya, karena kebodohan saya. So kalau kalian nemuin kayak gini di Jepang, modelnya kayak gini, ada babel-babelnya gini, berarti ini adalah obat untuk ofuro atau obat untuk berendam tuh. Nanti kita coba, oke? So, setelah bak mandinya kita isi sama air, nah kita langsung masukkan aja yang namanya tadi medicure. Bentuknya sih kayak sabun gitu loh, jadi tuh ya gimana ya, mau kaget juga. Habis kita masukkan, dia langsung akan muncul nih babel-babel kayak gini, dan aromanya itu berbagai macam, ada yang ya pokoknya banyak lah aromanya, menyegarkan pula gitu. Culture shock ketiga aku itu adalah ketika sudah pindah ke tempat kerja. Kan kita dikasih transportasi nih, dapatnya kita itu transportasinya naik sepeda gitu kan. Sepeda kalau di Indonesia emang nggak perlu pakai apapun, ya udah beli sepeda aja gitu. Tapi kalau di Jepang nggak, kita jadi beli sepeda dengan ada nama kita sendiri, atau kita punya sertifikat sepeda gitu, lengkap biasanya dengan kalau misalnya ada beberapa kerusakan, itu bengkelnya bisa atau mau buat ngebantu gitu loh. Nah, nanti aku kasih tahu deh kalian contoh dari sepeda aku, ada namanya juga BTW. Ini contohnya di belakang bagian sepeda itu ada kayak tempelan gitu, tertuliskan nama kita, terus lanjut ada ke juga culture shock yang tempat untuk keempat bengkelnya. aku setelah sampai di Jepang. Sudah jelas kan ya, kalau misalnya negara Jepang itu terkenal dengan semuanya yang bersih, rapi, dan sebagainya itu. Sedangkan model-model kayak aku gini kan ya, model-modelan yang nggak bisa gitu. Kayak mana, emang orang yang kasar-kusuk kayak gitu kan ya. Terus di sini kan berbagai hal tuh harus pastiin, mulai dari sampah aja, terutama sampah nih kita harus bagi-bagi dengan sesuai jadwalnya, sesuai jadwal, sesuai dengan
bungkusannya, plastiknya. Jadi kalau plastiknya adalah plastik sampah untuk organik, atau sampah plastik sampah botol, atau plastik sampah kaleng, kita harus pisah-pisahin. Dan juga ada jadwal pembuangan sampahnya. Jadi di hari itu bakal diambil sama petugas sampahnya dengan sampah jenis sampah yang ini gitu loh. Nanti aku kasih tahu contoh plastiknya, oke? Kalau di daerah aku bentukannya kayak gini, yang hijau ini untuk botol, untuk kaleng kayak gitu. Terus yang merah ini untuk barang-barang yang mudah terbakar. Culture shock yang selanjutnya adalah keberapa nih, nggak tahu. Adalah kekagetan aku pertama di sini ketika di sini nggak ada kecap. Meow. Jadi di sini di Jepang tuh nggak ada kecap manis yang kayak di Indonesia bertebaran di warung-warung, di toko-toko, di supermarket. Di sini tuh adanya kecap asin aja. Kalau misalnya kalian mau dapet kecap manis, itu adanya biasanya di tempat makan sushi. Nah, itu pun juga kecil banget, cuma segini kali ya, sekotak kecil gitu kan ya. Terus dia ada tulisannya amadare. Jadi dia itu sejenis tare itu bumbu juga, sejenis kayak wasabi, bumbu kayak gitu. Dia manis. Nah, kalau sini kebanyakan orang-orang tuh pakainya kecap asin. Jadi kalau buat nyari kecap manis tuh pertama kali di mana? Sangat susah. Tapi jangan khawatir, kalau di Jepang sekarang tuh juga udah booming banget kan ya makanan-makanan Indonesia, toko-toko Indonesia, toko-toko Asia gitu, yang berada di setiap sudut kotanya gitu. Jadi kalau misalnya online pun juga ada, mau belanja online atau mungkin mau beli secara langsung ke tokonya tuh banyak sih ditemuin di sini. Jadi itu beberapa culture shock aku minasang yang aku alami di sini. Bahasa kerennya culture shock, sebenarnya kaget deso gitu aja kan ya. Jadi kalau misalnya minasang teman-teman semuanya di Indonesia masih kaget di Jepang, nggak apa-apa, kita bukan orang Jepang, kita bisa kaget aja. Jadi kalau ada beberapa hal unik di Jepang itu bikin kita lebih semangat, lebih sportif. Terima kasih minasang sudah menonton video aku kali ini. Ada yang positifnya bisa kalian ambil, ada yang negatifnya buang aja, nggak masalah. Dan jangan lupa buat klik like, subscribe, komen, dan juga share video ini ke semua daerah, ke semua teman-teman. Jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.